Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang sifat termal dari reaktor nuklir. Di kelompok 2 ada saya, Nindya Liviantika, ada Cindy Sasabilanjani, Christian Octaviani, dan Irfan Maulana Ibrahim. Reaktor nuklir. Reaktor merupakan tempat berlangsungnya reaksi. Berdasarkan pada proses reaksinya, maka ada beberapa jenis reaktor. Yang pertama, ada reaktor kimia. Reaktor kimia merupakan reaktor yang di dalamnya terjadi reaksi kimia. Yang kedua, ada reaktor bakar atau tungku, yaitu reaktor yang di dalamnya terjadi proses pembakaran. Dan yang ketiga adalah reaktor nuklir. Reaktor nuklir merupakan tempat di mana berlangsungnya reaksi nuklir, di mana terjadinya proses pembelahan inti atom akibat ditumbuhkan oleh neutron. Pembelahan ini menghasilkan energi inti atom yang lebih ringan, neutron tambahan, dan foton dalam bentuk sinar gamma. Selanjutnya ada jenis dari reaktor nuklir, yaitu reaktor penelitian atau riset dan reaktor daya. Reaktor penelitian yaitu reaktor yang digunakan untuk penelitian, pengujian, dan pelatihan untuk memproduksi radioisotop. Reaktor daya yaitu reaktor yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik atau sumber tenaga listrik. Apa perbedaan dari kedua reaktor tadi? Perbedaannya untuk reaktor penelitian itu sebagai pemanfaatan neutron yang dihasilkan dari reaksi nuklir untuk keperluan berbagai penelitian atau produksi radioisotop. Sedangkan panas yang dihasilkan dirancang sekecil mungkin sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Dan untuk reaktor daya yang dimanfaatkan adalah uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh reaksi fisi untuk memutar turbin. Sedangkan neutron yang dihasilkan sebagian diserap dengan elemen kendali dan sebagian yang lain diubah menjadi neutron untuk berlangsungnya reaksi berantai. Prinsip kerja dari reaktor nuklir yaitu tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Reaksi yang terjadi pada reaktor nuklir, baik untuk reaktor penelitian maupun reaktor daya, masih didasarkan pada terjadinya reaksi pembelahan inti fisi, yaitu inti yang dapat dibelah oleh tembakan partikel neutron. Inti fisi yang ada di dalam adalah uranium dan thorium, sedangkan neutron bisa dihasilkan dari sumber neutron. Reaksi nuklir ini tuh menghasilkan energi panas dalam jumlah yang cukup besar. Reaksi nuklir bisa terjadi karena dengan cara pembelahan fisi dan penggabungan dari fusi. Reaksi fisi terjadi antara partikel neutronik dengan inti fisi yang menyebabkan inti tersebut membelah diri menjadi inti atom yang lebih kecil dan disertai dengan pembebasan energi. Sedangkan reaksi fusi terjadi dengan cara penggabungan inti atom ukuran kecil menjadi inti atom yang lebih besar dan disertai dengan pembebasan atau pelepasan dari energi. Material keramik yang digunakan di reaktor nuklir.
Material keramik yang sering digunakan dalam reaktor nuklir adalah bahan bakar keramik dan pelapis keramik. Bahan bakar keramik umumnya terdiri dari uranium dioksida (UO2) yang dikompakkan menjadi bentuk tablet atau bola kecil. UO2 adalah bahan bakar yang paling umum digunakan dalam reaktor nuklir komersial. Pelapis keramik yang sering digunakan adalah berbasis oksida, seperti bahan keramik berbasis alumina Al2O3 atau berbasis zirkonia ZrO2. Pelapis ini digunakan untuk melindungi bahan bakar dari korosi dan juga membantu dalam menjaga integritas struktural reaktor. Sifat fisik bahan alumina. Yang pertama itu titik leleh. Alumina memiliki titik leleh yang sangat tinggi, sekitar 2050 derajat Celcius. Kekerasannya, alumina merupakan salah satu material keramik yang paling keras yang tersedia secara komersial. Kekerasannya berkisar antara 9 hingga 9,5 pada skala kekerasan Mohs. Ketahanan terhadap korosi. Alumina memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi. Kebanyakan bahan kimia itu tidak larut dalam air atau asam, tetapi dapat terkorosi oleh asam fluorida dan asam fosfat konsentrat. Tahanan terhadap suhu tinggi. Alumina memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi dan dapat menahan suhu hingga sekitar 1600 derajat Celcius. Ketahanan terhadap aus. Alumina memiliki ketahanan aus yang baik, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi yang melibatkan gesekan dan aus. Lalu zirkonia, ZrO2. Titik leleh zirkonia memiliki titik leleh yang tinggi, sekitar 2700 derajat Celcius. Kekerasan zirkonia adalah bahan yang sangat keras dan memiliki kekerasan sekitar 8 hingga 8,5 pada skala kekerasan Mohs. Ketahanan terhadap korosi. Zirkonia tahan terhadap korosi kimia, tapi dapat mengalami degradasi oleh reaksi dengan uap air pada suhu tinggi. Yang keempat, ketahanan terhadap suhu tinggi. Zirkonia memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi dan dapat digunakan dalam lingkungan dengan suhu hingga sekitar 2400 derajat Celcius. Yang kelima, ketahanan terhadap patah. Zirkonia memiliki kekuatan dan keuletan yang tinggi, yang membuatnya tahan terhadap patah dan retak. Pemilihan material keramik dalam reaktor nuklir sangat penting, karena material tersebut harus tahan terhadap radiasi, tinggi suhu, dan korosi yang dihadapi dalam lingkungan reaktor nuklir. Selanjutnya, sifat isolator termal pada reaktor nuklir berperan penting dalam menjaga suhu sesuai di dalam reaktor dan melindungi sistem dari kelebihan panas. Isolator termal digunakan untuk mengurangi transfer panas antara berbagai komponen dalam reaktor nuklir. Kemudian, beberapa sifat isolator termal yang penting dalam konteks reaktor nuklir. Yang pertama, isolator termal harus memiliki konduktivitas termal yang rendah. Dalam reaktor nuklir, isolator termal yang baik harus memiliki konduktivitas termal yang rendah untuk meminimalkan transfer panas yang tidak diinginkan antara komponen reaktor. Yang kedua, reaktor nuklir beroperasi pada suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, isolator termal harus memiliki ketahanan yang tinggi terhadap suhu tinggi.
Bahan isolator termal yang baik harus mampu menahan suhu tinggi tanpa mengalami degradasi atau kerusakan. Yang ketiga, reaktor nuklir menghasilkan radiasi yang intens. Isolator termal yang digunakan dalam reaktor harus memiliki ketahanan yang baik terhadap radiasi. Radiasi dapat menyebabkan kerusakan struktural pada bahan, sehingga isolator termal harus mampu bertahan dalam lingkungan yang radiasinya ekstrim. Yang keempat, reaktor nuklir menggunakan bahan bakar nuklir yang berpotensi menghasilkan produk peluruhan radioaktif dan zat korosif. Isolator termal harus tahan terhadap bahan bakar nuklir dan produk-produk peluruhan yang mungkin bersentuhan. Ketahanan terhadap korosi dan kerusakan kimia juga penting dalam lingkungan reaktor nuklir. Yang kelima, isolator termal dalam reaktor nuklir harus memiliki stabilitas dimensi yang baik. Perubahan dimensi yang signifikan pada suhu tinggi dapat mengakibatkan masalah struktural dan kebocoran, sehingga isolator termal harus mampu mempertahankan dimensinya dalam rentang suhu yang diharapkan. Yang menentukan atau mengkarakterisasi sifat. Data sifat termal bahan bakar nuklir diperlukan sebagai data masukan untuk memprediksi fenomena perubahan sifat material selama proses fabrikasi maupun iradiasi dalam reaktor nuklir. Pengaruh unsur zirkonia dalam bahan bakar dispersi terhadap perubahan sifat termal pada berbagai metode. Lalu tujuan penambahan unsur zirkonia pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan stabilitas panas bahan bakar. Termal meliputi penentuan temperatur lebur, entalpi, dan perubahan fasa dilakukan menggunakan differential thermal analisis atau DTA pada rentang temperatur antara 30 derajat Celcius hingga 1400 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas panas paduan dari analisis zirkonia ini dan bahan bakar dispersi dari zirkonia dan aluminium menggunakan differential scanning chronometer atau DSC pada temperatur ruangan hingga 450 derajat Celcius. Untuk analisis thermal dengan data DTA atau differential thermal analysis diketahui bahwa ketiga komposisi kadar ZR menunjukkan fenomena yang mendekati itu sama. Lalu pada temperatur antara 565,60 derajat Celcius sampai 584,98 derajat Celcius terjadi perubahan fasa alfa dan beta menjadi alfa dan Y. Pada 649,22 derajat Celcius sampai 650,13 derajat Celcius terjadi peleburan matriks AL yang diikuti oleh radiasi antara matriks AL dengan si zirkonia ini bertemperatur 670,38 Celcius sampai 673,38 derajat Celcius membentuk dari zirkonia itu. Sementara itu perubahan fasa delta dan beta menjadi beta plus B terjadi pada temperatur 772,08 derajat Celcius sampai 776,33 derajat Celcius, dan difusi antara matriks aluminium dengan si zirkonia ini terjadi pada 853,5 derajat Celcius sampai 875,20 derajat Celcius. Setiap fenomena yang terjadi, entalpi yang ditimbulkan relatif stabil. Peleburan si uranium ini terjadi pada 1052,42 derajat Celcius sampai 1104,99 derajat Celcius, dan reaksi komposisi terjadi pada 132,34 derajat Celcius sampai 132,06 derajat Celcius. Keberadaan logam ZR dalam paduan MO ini meningkatkan kapasitas panas bahan bakar paduan. Antara aluminium semakin tinggi kadar ZR kapasitas panas meningkat dan disebabkan oleh interaksi antara atom ZR dengan matriks AL sehingga panas yang diserap oleh bahan bakar menjadi meningkat. Ini adalah data penelitian yang diambil dari suatu riset penelitian untuk menentukan atau mengkarakterisasi sifat dari bahan zirkonia ini terhadap reaktor nuklir. Kita lihat dari sifat termalnya untuk meredakan si reaktor nuklir ini supaya tidak terlalu heat. Lalu ada video saya akan menampilkan video dari reaktor nuklir, semoga bisa membantu adalah
unsur kimia terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat terlihat dengan mata, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellets kemudian disusun menjadi fuel rod, dan fuel rod kemudian disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadilah reaksi nuklir berantai atau yang sering disebut dengan nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu singkat inti reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat dua komponen penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak, dan jumlah reaksi nuklir pun akan meningkat. Sementara itu, air sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di kondenser kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Nah, tahukah kalian kalau Indonesia sebenarnya sudah memiliki 3 unit reaktor nuklir yang digunakan untuk keperluan penelitian? Coba kalian sebutkan di kolom komentar. Di manakah tadi adalah salah satu video yang menampilkan ilustrasi dari reaktor nuklir, cara kerja reaktor nuklir. Lalu di situ kan itu sebagai gambaran, sebagai contoh sifat isolator thermal. Itu kan isolator thermal itu kan untuk mengurangi perpindahan panas yang ada di dalam reaktor nuklir kan. Nuklir kan tadi juga ada cooler yang di bawah reaktor itu. Nah itu tuh sebagai penggambaran dari si isolator thermal yang disebutkan tadi di nomor terakhir.
Oke, itu aja penjelasan dari kami tentang bahan keramik yang ada di reaktor nuklir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.